Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu ataupun warga kita, tapi lama sekali nggak pernah ketemu. Jadi ada kesempatan untuk mengambil pengalamannya ataupun sejarahnya dari awal sampai akhir. Itu namanya Pak Syarif. Selamat malam Pak Syarif. Malam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya di sini ingin sekali mengetahui perjalanan hidup Anda dari awal sampai titik sekarang lah. Maksudnya sampai yang sekarang sedang dialami. Gimana waktu dulu, lahirnya di mana, asal usulnya rumahnya di mana. Lah itu coba saya minta penjelasan ataupun sekelumit penjelasan dari Pak Syarif coba. Oke. Ya mungkin yang namanya perjalanan hidup sih memang ya, kalau saya pribadi memang pahit, bisa dikatakan pahit. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan dari awal, sekarang alhamdulillah bisa menikmati dan bisa menata hidup. Asal saya lahirnya di Grumbul Rupak Selang atau Mauntapa, Desa Balai Raksa. Terus beberapa, ya mungkin saya belum sadar lah ya, masih kecil, mungkin hanya umur berapa bulan lah, saya dibawa ke Desa Taman Sari, Grumbulnya si Kopyah, yang posisinya tidak punya tetangga. Di situ pun di tanah yang pereng, terus digali, dibikin baturan, dan di situ bisa membuat, bisa dikatakan rumah. Terus, nah mulai saya ingat, disitulah rumah pertama yang di Grumbul Kopyah. Terus ceritanya orang tua saya di situ itu sering diganggu yang namanya makhluk halus, yang bisa dikatakan dinamakan itu pejajaran. Ngeri sekali ya Pak Syarif ya. Nah setelah itu akhirnya orang tua saya ya mungkin merasa terganggu atau bagaimana, terus akhirnya naik lagi dari lokasi tersebut ke lokasi yang baru, itu jaraknya sekitar 100 meter. Dari yang pertama. Dari yang pertama. Iya. Nah, di situ pun juga tebing, pereng, dibentuk lagi, dibikin baturan lagi. Nah, disitulah berdiri lagi rumah saya di situ. Terus sampai kakak saya sepitan, Mbak Yu saya itu nikah di situ yang namanya Yusaro. Terus saya juga disepit di tempat itu. Setelah itu saya nyampe sekolah di TK Taman Sari. Ya. Di RA Taman Sari, terus sampai menginjak sampai ke SMA. Cuman waktu itu saya kelas kalau nggak salah itu kelas 4 atau kelas 5. Profesi bapak saya kan tani. Iya. Nah, mbok saya itu waktu itu dagang di Desa Tundakan Pemalang.
Jalannya itu dari sini ke Pemalang, Desa Tundagan itu menyeberangi satu sungai itu diseberangi 7 kali. 7 kali perjalanan dari Tunjung Muli sampai ke Tundagan itu berangkat seumpama jam 7, itu nyampe ke sana itu sekitar jam 1-an. Itu jalan kaki ya? Jalan kaki. Ya Allah. Jalan kaki. Itu menyeberangi sungai itu 7 Ya, kali. ya. Dan sering terjadilah. Itu kan 1 minggu 2 kali. Ya. 1 minggu 2 kali. Di hari Jumat sama hari Selasa. Setelah itu, dari Tunjung Muli kan ke hutan. Terus jalan-jalan setapak. Kalau pas ada pohon yang gede tinggi itu roboh, nah itu kan terhalang jalannya. Kadang muter, kadang lewat kolongnya. Bawahnya kayu ya? Di bawahnya kayu. Mbok saya itu menggendong dagangan. Iya. Saya juga membantu dagangan. Terus naik terus sampai di yang namanya Glinding itu loh. Dinamakan Glinding itu kan setelah jalan naik terus hutan, terus di Glinding itu kan pemandangannya luar biasa. Itu mulai turun. Turun itu luar biasa turunnya. Itu pun nggak ada pohon yang gedenya setangan saya itu nggak ada. Adanya itu cuman rumput. Rumput semua itu? Pokoknya yang namanya Glinding itu kalau kepleset nggak ada pegangan. Pokoknya itu namanya glinding. Iya. Itu glinding. Iya. Makanya luar biasa. Nah, tanah itu konstruknya itu pasir. Jadi memang nggak bisa pakai sendal. Bahaya. Pokoknya kalau bersandar kepleset ya udah. Ngalamat. Nah, kalau sudah di glinding itu kan memang sudah kelihatan ada rumah. Iya. Kelihatannya itu kecil sekali, paling ya seginilah. Karena saking jauhnya. Iya. Nah, itu pun mulai keliling, langsung keliling dari rumah ke rumah, terus muter, itu nyampe Isya. Lalu setelah adzan Isya itu baru istirahat, saya nginep di rumahnya Pak Manten waktu itu, cuma namanya saya udah lupa. Tidur situ, terus kadang-kadang malam di situ kan banyak anjing ya, kalau malam. Saya kadang-kadang kebelet pipis atau kebelet tee. Nah, buangnya itu kan posisinya sebelahnya kan sungai. Saya bangunin mbok saya, suruh ditemenin ke sungai itu. Karena apa? Rumah itu depannya itu ada kuburannya. Jadi ya serem lah. Saya masih kelas 5 waktu itu. Salah. Berarti umur berapa itu kelas 5 ya? Ya berarti sekitar umur kalau TK kan waktu itu 6 tahun. 12. Ya sekitar 12 atau 11 tahun. 12 tahun sudah mengalami seperti itu ya, luar biasa. Itulah ya. Perjuangan. Karena ya waktu itu memang yang sering ngintil, sering nemenin mbok saya itu memang saya. Yang pokoknya 1 minggu itu udah kali. Pas waktu itu lagi liburan. Iya. Jadi full sana, keliling-keliling, pagi keliling lagi, nyampe jam 9 atau jam 10 lah. Malam. Siang, ya. Setelah itu biasanya kan ya nyun sewune orang sana kan orang petani juga. Kadang-kadang kita dagang di sana itu bawa dagangan, pulangnya itu enggak bawa berbentuk uang. Kadang-kadang itu ya sering malah justru sering bawa barangnya juga. Artinya tukar. Iya. Dari sana kan waktu itu bawanya kadang beras, kadang lombok, kadang daun cai itu loh, daun bawang. Berarti waktu itu dagangannya bawanya apa Pak Syarif? Dari sini? Iya, dari sini. Dari sini itu minyak goreng, terus kelapa, terus bongkrek, tahu bongkrek? Iya, bongkrek. Itulah, ya sejenis itu kan ampas minyak. Iya. Waktu itu kan bos saya kan bikin minyak kan sendiri. Jadi minyaknya dijual, terus ampasnya itu yang namanya dibungkusin itu pakai gedebogan ya. Kalau nggak salah waktu itu gedebogan. Ya. Kalau bahasa nasionalnya saya kurang paham.
itu gedepokan langsung. Lah terus pulangnya itu kadang-kadang bawa jambu kluthuk itu yang banyak biji. Iya, iya, iya. Terus ya itulah godong bawang, lombok, bawang merah. Nah, terus setelah itu pulang, nyampe sini sekitar jam 4 atau jam 5 Sore. sore. Iya. Itu kadang-kadang saya langsung mampir ke rumahnya Nini Gandrek yang jualan apa namanya peyek dulu kan. Iya, jualan iya, peyek. iya, iya, Nah, iya, itu iya. godong bawangnya Dijual masuk lagi. dia dijual ke Nini Gandrek itu dulu. Lah setelah itu ya berjalan berapa, kalau nggak salah ya saya lama lah. Tapi setelah itu bahwa saya udah nggak ke sana, akhirnya kan jualan tempe. Jualan tempe itu yang bawa, kalau itu kan setor ke toko-toko. Iya, iya, iya. Toko-toko sini juga. Nah, saya yang sering nganterin. Terus saya juga ikut produksi di rumah. Tempenya itu ya. Yang posisinya diinjek-injek loh tuh pakai Iya, kaki. iya, iya, tahu, bahasa Pijak-pijak desanya lah itu ya. apa, luluh. Iya, luluh. Iya, Luluh. iya. Kalau sudah ditempe itu dimasukin ke toko-toko, mboknya ke pasar. Itu kalau saya nganter ke toko-toko itu sore, paginya itu bawa saya ke pasar. Berarti Pak Sari waktu itu dagangannya ke apa namanya Bongas itu Nah, 2 orang saja. 2 orang. Dengan- Ya, cuman banyak temennya sih, orang-orang Tanjung Muli, terus orang Karangtawang itu. Ya emang iya, ada temennya. iya, Makanya iya. kadang-kadang itu kan yang nggak nyampe janjian pun sudah tahu berangkatnya jam sekian, jam sekian. Nah di situ kan juga pertengahan di antara Purbalingga sama Pemalang itu kan perbatasannya kan di situ ada apa namanya sungai kecil. Iya, iya, iya. Itu ceritanya itu sejarahnya zaman kewalian. Itu memang dulu zaman kewalian itu ada wali lewat situ bawa tremos. Ya mungkin dulu ada tremos atau enggak sih ya, nggak tahu lah ya. Intinya Intinya itu ada bawa air panas, iya. di situ tumpah, akhirnya sampai sekarang itu jadi jadi sungai. sungai Kecil. Itu pun waktu itu kalau saya nyampe di situ kan sekitar jam 11 atau ya sekitar jam 11-an lah. Itu posisinya juga masih panas. Ceritanya itu kalau jam 3 pagi itu bisa buat bikin kopi. Airnya itu. Saking panasnya. Iya, 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 iya. Nah waktu itu saya nggak mengenal apa namanya sikat gigi. Nah itu istirahatnya waktu itu kan 2 kali kalau nggak salah. Nah kalau setelah makan siang itu kan pas posisinya di dekat sungai, airnya juga jernih, seger lah. Terus juga ada pasirnya. Nah itu buat apa sikat gigi. saya pakai pasir itu. Sangat tradisional itu pengalamannya Luar ya. biasa. Luar biasa ya. Nah, kembali ke penjualan yang bos saya udah nggak kesana kan jualan tempe di sini. Terus apa Pak Maktub itu kan dulu apa namanya suka jualan ubi itu ya. Ya, ya, ya. Tela. Ya, ya, ya. Kadang-kadang saya kalau nganter tempe, kalau udah rampung terus saya ikut apa namanya? Ngenet. Mobil, enggak ikut mobil, muat tela itu ke mobil. Sering itu. Terus setelah itu perjalanan lama, terus masuk ke kelas 6 kalau nggak salah. Nah, itu saya sempat apa namanya? Deres. Kalau bahasa nasionalnya siapa ya? Ya udah deres lah itu. Pokoknya deres ya. Untuk yang bikin gula lah ya. Ya, Ya. betul. Nah, itu kan ceritanya di lingkungan rumah saya di situ si Kopiah itu kan banyak pohon kelapa. Yaitu Kang Sarjan senengnya. Namanya Kang Sarjan kan deres kelapa saya. Sudah berjalan berapa bulan itu orangnya sakit. Yang Nah, berapa hari kan nggak diambil ambil itunya. badeknya. Badeknya ya.
Akhirnya saya pinjem aritnya itu, saya Yang pinjem. yang untuk deres Nah. itulah. Ya. Saya pinjem, berselang beberapa minggu, malah justru saya dibeliin Arit sabitnya itu ya sama. sama bapak saya. Oh. Akhirnya iya, saya melanjutkan deresnya tersebut. itu. Jadi kalau pagi itu saya sebelum berangkat sekolah, saya deres dulu. Setelah deres baru mandi, berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah, itu motong rumput buat makanin kambing. Itu waktu itu saat umur berapa dan berapa lama itu deres? Kelas 6, Kelas 6. kelas 6 MI, Berarti SD. sekitar Ya, sekitar 13, 13 tahun, 15 12 ya, tahun ya. iya. Luar Sekitar itu. biasa ya perjuangannya ya kalau kita pikir. Deres sampai saya jatuh dari atas, sininya dadal karena apa? Saya tangannya kan nggak lepas. Sore hujan, licin. Saya Iya. sampai ke bawah, sampai apa pantat saya itu nyentuh tanah. Tapi ya keras ya. Ya lumayan, pokoknya banter banget dari atas. Tapi alhamdulillah. Ya, Nah. iya. Terus kalau itu maksudnya udah ambil rumput buat makanin kambing. Terus kadang-kadang kalau ada waktu, terus ngambil apa namanya kayu bakar di sekeliling itu. Yang ceritanya lucu lagi apa? Saya waktu itu kan ngaji di Lindruk, di rumahnya. Enggak. Saya potong dulu. Ya, Waktu kamu kerja, ikut niaga, ikut dagang sama ibunya itu, uangnya untuk siapa itu? ya sama sekali. Saya memang mutlak membantu bos saya. Wah, Jan. Karena Anda termasuk birrul walidain ini, insya Allah ini. benar-benar Orang yang mengabdi saya pada kan memang orang tua. membantu, Iya, sifatnya iya, membantu. iya. Sampai daras itu pun saya juga Lah, membantu, iya. sama sekali saya tidak Hebat. memanfaatkan. Iya. Artinya yang penting saya sekolah ya disangonin, waktu itu saya dikasih uang jajan sama bos saya itu kalau nggak salah 5 perak. Zaman 10 waktu itu, perak. iya. Tapi sakit gue pas Maksimal 10 perak. 10 Itu perak, maksimal, iya. 10 perak. Iya. Waktu di MI. 5 perak, 10 perak itulah. Terus Waktu itu kan masih deres ya. masih teras. Terus? Nah, itu malah saya cerita mau cerita yang lucunya gini. Iya. Saya kan ngaji posisi di Lindruk. Iya. Ikut ngaji tiap sore. Hmm. Nah, yang namanya Sepul sama Sukron, Iya, kelasnya iya. itu ya. Lucunya gini, ngajinya kan di Lindruk. Iya. Sedangkan orang-orang tersebut, itu anak-anak tersebut, Orang Lindruk. orang sini. Iya. Kenapa nyamper saya mau ngaji di Lindruk, itu nyampernya saya dulu ke sana. Kadang-kadang saya disamperin ke sana, saya posisinya lagi di kebun, lagi daras. Dia orang nusul ke kebun. Ke kebun, mencari saya, posisinya di mana. Itu karena apa ya? Ya mungkin karena mau menikmati satu gelas badek sih ya. Hadiahnya itu loh. Ke sana langsung. Sampai sekarang syukur kalau telepon saya, kalau inget dulu itu, ingetnya itu. Kenapa ya, Rip? Aku sih gemen sih goblok temen ya. Arep ngaji ini bisa nyamperin mari si kopi yang mau tahu jen ku priwe. Ya mungkin itulah ketresnanan ini kowe pada karena bedanya segelas badek. Dadar dipikir-pikir lucu ya. Ya, Wong sini kene kok malah nyamper Adit bali ngene Lucu, maning. memang Iya, lucu. iya. Iya. itu waktu itu sebelum ngaji di sini itu sebelum kakak saya mendirikan musola. Dan setelah mendirikan musola, terus kakak saya itu kamu musawir itu suka ngajarin anak ngaji dari anak-anak Psikopiah. Akhirnya saya ikut ngaji di situ. Tapi masih di rumah atas kan? Masih di atas. Nah, waktu itu kan terus Mbak Yu saya nikah, terus sampai misah, artinya bikin rumah sendiri kan di situ berarti ada 2 rumah. Iya. Rumah bapak saya sama rumah Mbak Yu saja. Tapi setelah itu masuk ke MTS. Nah, di situ mulai ada listrik kayak nggak salah ya. Terus ada suka pada jualan es. Akhirnya saya ikut jualan es. Lah itu ada yang menampung atau ada yang ngebos sih?
ada yang bosi, saya eber, cara dari bahasa Jawanya itu. Iya. Pagi saya ngambil 2 tremos, saya pikul keliling ke wilayah Maungtapa. Iya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya memang rekor. Nggak jarang saya pulang bawa BS-nya, artinya nggak habis. Iya, Di Kembang itu jarang. Pokoknya pulangnya ya saya bawa duit. Habis terus. Alhamdulillah. Karena sistem saya itu kalau ada anak nangis minta es karena orang tuanya nggak punya, itu Iya. tetap saya kasih. Jadi orang apa dari dalam disit mau bayar ngasuk ini kena. Nah akhirnya seperti itu perjalanannya. Jadi sekarang makan, nanti bayarnya besok kan ngambil lagi bayar yang kemarin. Iya. Terus, makanya jadi banyak pelanggan. Iya. Terus kadang-kadang kalau habis gasek, saya di sana kan main, ada ya voli, ada bola kaki, kadang-kadang ikut bal-balan. Nah, waktu itu kan bal-balan, tremos saya kan tak cantelin di pohon jambu. Itu terkena bola, jatuh, pecah. Aduh. Tapi waktu orang domai waktu gue ning Nah, alhamdulillah. Karena mungkin beliau Pak Mahtub itu memang orangnya baik. Akhirnya suara apa wong tenung maning. Nah, waktu itu kan es ngambilnya saya kalau nggak salah berapa ya? 85 perak apa ya, karena saya jualannya itu satunya itu. iya, kalau saya jual eceran itu 100 perak per Berarti biji. batine 15 15 perak. Iya. Kalau saya bawa 100 itu berarti saya untung berapa itu? Ya 150. 150. Lho ya akeh yo. Pas Tapi itu waktu itu saya sekolah di MTS, itu memang uang saku saya 100. ya gede lah waktu keluar 100. 100 perak. 100 perak. Kalau saya berangkatnya naik angkutan kan bayarnya 50 perak. Lah kalau saya jajan 50 perak di sana, saya balik pulangnya jalan kaki. Iya. Lah itu Pak Mahtub itu siapa itu? Yang waktu itu yang bosnya S apa? Yang bosnya S. Oh. Nah, bosnya S. Terus itu kan sampai beliau kan punya warung depan. Tiangnya itu kan pakai bambu. Iya. Tiangnya pakai bambu seperti ini. Nah kalau saya sudah setor, itu saya kadang-kadang nabung di situ kan apa? Ini bambuan. Iya. Saya potong dari sini pakai gergaji. Itu koinnya masukin terus. Itu tahu Pak Mahtub? Ya tahu, memang tahu. Loh, orang saya kalau pulang itu sudah di apa namanya? Disiapin makanan. Kadang-kadang saya setor sore itu sudah disiapin makanan 1 piring. Suruh makan dulu, setelah udah makan terus saya setor, terus nanti saya nabung di situ. Terus udah penuh. Nah, waktu itu semua sudah penuh, akhirnya diganti. Ini bambuan posisinya kan dipotong, Ya, berarti kan ya. dirusak. Ini diganti tiang warungnya itu. Pokoknya lah. Pokoknya ya nangis lah. Ya kalau apa namanya mendengar cerita itu memang kita pun sangat apa namanya ya ternyuh sampai segitunya